Dia ditolak 10 kali dari Universitas Harvard. Dia adalah satu-satunya dari 24 pelamar yang gagal mendapatkan pekerjaan di KFC. Kegagalan demi kegagalan, itulah teman akrabnya sejak awal karir. Ini bukan kisah jenius teknologi yang memulai bisnis di Silicon Valley dengan modal jutaan dolar. Ini adalah tentang seorang guru biasa, Jack Ma dari Hangzhou, Tiongkok tanpa latar belakang teknis. Dengan visi yang luar biasa, dia berhasil membangun Alibaba, raksasa e-commerce terbesar di dunia, dan mendefinisikan ulang arti kekayaan di era digital. Banyak orang melihat kekayaan Jack Ma sebagai hasil dari nasib atau keberuntungan pasar saham. Tapi rahasia sebenarnya jauh lebih mendalam. Bukan soal uang, tapi 5 prinsip pola pikir yang jarang dimiliki 99% pengusaha lain. Jika Anda ingin tahu bagaimana mengubah penolakan berulang menjadi batu loncatan menuju kesuksesan, Anda harus tonton video ini sampai habis. Rahasia nomor 4 khususnya akan mengubah cara Anda melihat bisnis dan cara Anda membangun tim impian Anda. Mari kita mundur sejenak, kembali ke tahun-tahun awal. Jack Ma beliau dibesarkan dalam kesulitan ekonomi dan hanya memperoleh gaji sekitar $12 per bulan sebagai seorang guru bahasa Inggris. Kehidupan awalnya diwarnai penolakan yang keras, bahkan memalukan. Coba bayangkan, setelah lulus, Jack Ma melamar 30 pekerjaan dan ditolak semuanya. Ketika kepolisian merekrut, dia melamar, ditolak. Ketika KFC membuka cabang di kotanya, dia bersama 23 orang lain melamar dan ya, Jack Ma adalah satu-satunya yang tidak diterima. Penolakan sebanyak ini tentu bisa menghancurkan semangat siapapun, membuat kita pasrah dan menerima takdir. Tapi bagi Jack Ma, setiap penolakan adalah latihan mental yang menguatkan dirinya. Titik baliknya datang pada tahun 1995 saat Jack Ma pergi ke Amerika sebagai penerjemah. Dan di sana dia pertama kali mengenal yang namanya internet reaksi pertamanya. Dia mencari kata "buyer" di mesin pencari. Dia terkejut, ternyata tidak ada informasi sama sekali tentang bir Tiongkok. Saat itu juga visi itu menyala. Dia melihat gap, peluang tersembunyi untuk menghubungkan bisnis kecil Tiongkok dengan seluruh dunia melalui internet. Jack Ma kembali mendirikan 2 bisnis internet yang gagal total sampai akhirnya pada tahun 1999 dia mengumpulkan 18 co-founder di apartemen kecilnya untuk memulai Alibaba. Kisah Zero to Hero ini mengajarkan kita satu hal penting. Sukses besar tidak selalu dimulai dengan modal besar, tetapi dengan kemauan untuk melawan arus dan melihat potensi di tempat orang lain hanya melihat hambatan. Kisah perjuangan dan penolakan Jack Ma inilah yang menjadi fondasi 5 prinsip sukses yang akan kita bongkar sekarang. Rahasia pertama Jack Ma dan mungkin yang paling fundamental adalah filosofinya yang secara aktif merangkul kegagalan sebagai prasyarat utama kesuksesan. Jack Ma pernah berkata, "Jika Anda tidak pernah mencoba, bagaimana Anda tahu jika ada peluang?" Di mata Jack Ma, kegagalan tidak berarti Anda bodoh atau tidak kompeten. Itu hanyalah tanda bahwa Anda telah berani mencoba. Banyak orang menyerah setelah kegagalan pertama atau kedua. Namun, Jack Ma berulang kali menasihati para pengusaha bahwa Anda harus memperlakukan kegagalan sebagai harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan pelajaran yang paling berharga. Kita ambil contoh. Bisnis pertama Jack Ma, China Pages. Gagal total. Dia tidak menyalahkan pasar, mitra, atau teknologi. Sebaliknya, Jack Ma menganalisis secara mendalam mengapa itu gagal dan menggunakan pelajaran itu untuk memastikan Alibaba tidak mengulangi kesalahan yang sama. Beliau berpegang teguh pada prinsip bahwa kita semua punya banyak kesempatan untuk gagal, tetapi kita hanya perlu benar sekali saja untuk berhasil. Bagi Jack Ma, setiap kali Anda ditolak, entah itu oleh investor, pelanggan, atau bahkan oleh KFC, itu sebenarnya sedang membangun perisai mental Anda, menguatkan daya tahan Anda, dan yang paling penting, memaksa Anda untuk berpikir lebih kreatif dalam mencari solusi. Kekayaan sejati datang kepada mereka yang memiliki ketabahan untuk bangun setelah kejatuhan ke-30 dan mencoba kali ke-31. Karena mereka sadar, kesuksesan mungkin hanya selangkah lagi di depan, jadi berhentilah melihat kegagalan sebagai akhir. Sebaliknya, lihatlah ia sebagai guru Anda yang paling tegas dan paling mahal.
Kesuksesan Jack Ma tidak hanya bertumpu pada kegigihan semata, ia juga dilandasi oleh visi jangka panjang yang luar biasa. Ketika orang lain di Tiongkok sedang mencari keuntungan cepat dalam bisnis konvensional, Jack Ma sudah melihat 10 tahun ke depan. Beliau membayangkan sebuah dunia di mana bisnis kecil bisa menjual produk mereka kepada siapa saja di mana saja melalui internet. Visi Jack Ma terlalu besar, sehingga sulit dipahami oleh investor pada masa itu. Bahkan, rekan-rekan dekatnya turut meragukan. Jack Ma tidak menjual produk pada awalnya. Dia menjual mimpi. Beliau berkata, jika Anda memiliki rencana 1 tahun, orang lain bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Jika Anda memiliki rencana 10 tahun, Anda akan unik. Inilah pembeda utama antara pengusaha biasa dan Jack Ma. Pengusaha biasa berfokus pada arus kas segera dan pesaing terdekat. Jack Ma beroperasi dalam kerangka dekade. Beliau tahu bahwa teknologi dan penerimaan pasar akan memakan waktu yang lama untuk matang. Jadi dia membangun fondasi perusahaannya, termasuk budaya kerja dan infrastruktur dengan kapasitas untuk menampung pertumbuhan yang beliau ramalkan untuk masa depan yang jauh. Visi 10 tahun inilah yang membiarkan Alibaba membuat investasi yang terlihat tidak masuk akal dalam jangka pendek, seperti menghabiskan bertahun-tahun membangun sistem pembayaran Alipay. Padahal pada masa itu belum ada seorang pun di Tiongkok yang benar-benar membutuhkan pembayaran digital. Tindakan ini merupakan pertaruhan jangka panjang yang akhirnya merealisasikan visi Jack Ma mengubah cara transaksi dilakukan di seluruh Asia. Jadi, kekayaan Jack Ma bukan datang dari keberuntungan, tetapi dari keberanian untuk berinvestasi dalam masa depan yang beliau sendiri ciptakan dalam pikiran. Strategi bisnis Jack Ma adalah penolakan halus terhadap dogma bisnis tradisional. Sementara perusahaan-perusahaan besar lain memburu kontrak mega dengan korporat raksasa, Jack Ma memilih untuk fokus pada usaha kecil dan menengah, UKM. Beliau berpendapat, jika Anda dapat membantu satu bisnis kecil untuk berhasil, Anda akan menjadi mitra bagi ratusan ribu, bahkan jutaan bisnis. Ini tidak hanya menciptakan basis pengguna yang lebih besar dan stabil, tetapi juga membangun loyalitas yang luar biasa. Filosofi ini disarikan dalam prinsip ikonik Jack Ma, customer first, employee second, and shareholders third. Bagi kebanyakan perusahaan publik, pemegang saham selalu berada di tempat pertama karena merekalah yang menyediakan modal. Tetapi Jack Ma percaya bahwa jika pelanggan senang, mereka akan terus menggunakan platform Alibaba. Jika karyawan senang, mereka akan melayani pelanggan dengan lebih baik. Dan ketika kedua pihak ini senang, pemegang saham akan mendapat imbalan secara otomatis. Ini adalah lingkaran positif. Dengan berfokus pada UKM, Alibaba menawarkan solusi yang membantu bisnis kecil bersaing dengan perusahaan besar melalui logistik, pembayaran, dan akses pasar global. Strategi ini tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga membangun dampak sosial yang besar, yang akhirnya menjadikan merek Alibaba hampir tak tergantikan dalam ekosistem bisnis Tiongkok. Kekayaan Jack Ma adalah hasil sampingan dari penyelesaian masalah besar yang dihadapi oleh jutaan pengusaha kecil, bukan hasil sampingan dari hanya memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham elit. Mungkin rahasia paling kontrarian dalam kesuksesan Jack Ma adalah pendekatan beliau terhadap pembangunan tim. Tidak seperti perusahaan teknologi lain yang merekrut lulusan top tier dari universitas terkemuka di dunia, Jack Ma memilih untuk mengumpulkan 18 co-founder yang kebanyakan adalah bekas murid dan rekan kerjanya. Orang-orang yang beliau kenal dan percaya yang memiliki semangat yang sama tetapi keterampilan yang berbeda-beda. Beliau tidak mencari individu yang paling pintar di ruangan itu. Jack Ma mencari individu yang percaya kepada visinya dan bersedia berjuang bersamanya dalam jangka waktu yang panjang. Jack Ma percaya jika Anda membawa 9 ekor monyet ke dalam hutan, Anda tidak perlu mencari 10. Anda hanya perlu mencari raja monyet. Ketika raja monyet melompat, 9 ekor monyet yang lain akan mengikutinya. Dalam konteks ini, Jack Ma menganggap dirinya sebagai raja monyet, pemimpin yang memimpin dengan visi dan semangat. Beliau tahu bahwa perusahaan kecil tidak mampu menggaji pakar terbaik, tetapi mereka bisa membangun pakar terbaik dari dalam.
Oleh karena itu, fokus Jack Ma adalah untuk memupuk budaya di mana karyawan belajar, berkembang, dan tetap berkomitmen, bahkan ketika perusahaan menghadapi masa-masa yang paling sulit. Kuncinya di sini adalah kesatuan visi dan nilai, bukan hanya daftar panjang pencapaian akademik atau profesional. Jack Ma paham bahwa dalam pertempuran teknologi yang sengit, kecerdasan saja tidak akan menang. Ia membutuhkan daya tahan emosi dan kesetiaan yang hanya datang dari sekumpulan individu yang kompak dan bersedia menanggung kesulitan bersama. Dalam dunia teknologi yang bergerak pada kecepatan cahaya, Jack Ma berpegang pada prinsip yang terlihat paradoks. Changing is the best stability. Jack Ma menyadari bahwa ketika Anda berada dalam bisnis internet, satu-satunya hal yang stabil adalah perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, jika Anda ingin tetap stabil, yaitu relevan dan menguntungkan, Anda harus bersedia untuk berubah, berinovasi, dan bergerak lebih cepat daripada pesaing Anda dan lebih cepat daripada diri Anda sendiri di masa lalu. Alibaba senantiasa siap untuk mengganggu dirinya sendiri sebelum orang lain mengganggu mereka. Pikirkanlah bagaimana Alibaba beralih dari model B2B ke platform C2C Taobao, kemudian ke B2C Tmall, dan kemudian ke sektor keuangan dengan Ant Group, dan seterusnya ke logistik dengan Cainiao. Setiap langkah adalah perubahan besar dalam strategi yang dilakukan dengan kecepatan yang menakjubkan. Perubahan ini membutuhkan keberanian untuk meninggalkan apa yang telah berhasil hari ini demi apa yang mungkin dibutuhkan besok. Jack Ma menasihati kita untuk selalu berpikir seperti seorang pemula. Sebesar apapun Anda telah berkembang, kecepatan dan adaptasi yang berkesinambungan. Inilah yang memungkinkan Alibaba tidak hanya bertahan, tetapi juga mendominasi pasar yang terus berubah di Tiongkok dan sekitarnya, memungkinkan kekayaan pribadi Jack Ma untuk terus berkembang sejalan dengan evolusi raksasa teknologi yang beliau ciptakan. Jadi, setelah kita telusuri, jelas bahwa rahasia sebenarnya di balik kekayaan luar biasa. Jack Ma bukanlah satu formula keuangan yang rumit, ia adalah gabungan kekuatan yang jauh lebih efektif. Daya tahan mental yang dibangun dari kegagalan, visi 10 tahun ke depan, fokus tanpa henti pada pelanggan kecil, pembangunan tim berdasarkan nilai, dan kesiapan untuk berubah secara radikal. Kekayaan sejati Jack Ma adalah warisan pola pikir, bukan warisan uang. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa latar belakang Anda, penolakan yang Anda hadapi, atau modal awal Anda tidak menentukan masa depan Anda. Hanya pola pikir Anda yang menentukan segalanya. Saya ingin tahu dari kelima rahasia ini, merangkul kegagalan, visi jangka panjang, fokus UKM, membangun tim yang efektif, atau kecepatan adaptasi, mana yang paling sulit untuk Anda praktikkan dalam perjalanan Anda sendiri menuju kesuksesan. Coba tuliskan di kolom komentar di bawah adaptasi. Jika Anda merasa perubahan adalah tantangan terbesar atau visi, jika Anda setuju bahwa berpikir 10 tahun ke depan adalah kunci. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke saluran kami untuk inspirasi pola pikir sukses yang berikutnya. Kami akan kembali minggu depan dengan kisah inspirasi lain. Terima kasih dan sampai jumpa.